misalnya dulu kalau kita main-main ke petani, berapa stok garam pasti banyak, sekian ton. Kalau sekarang jangan nanya gitu lagi, mungkin pertabungan ragane. Oke. Karena dulu menimbun, sekarang sudah menabung. Oke. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat datang di Bali Era Baru Podcast. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang garam Bali. Seperti yang kita tahu, garam Bali kan merupakan garam tradisional yang memiliki kualitas yang baik. Namun kita lihat di lapangan ternyata garam Bali kurang diminati di pasar lokal. Kita pada hari ini sudah kedatangan narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Dr. Iwayan Rideng SHMA. Selamat datang Pak Wayan Rideng. Selamat datang, Om Swastiastu. Beliau merupakan akademisi dari Universitas Warmadewa. Lalu kita kedatangan juga Bapak Mangku Rene selaku Ketua Kelompok Petani Garam di Kusamba. Swastiastu. Selamat datang Pak Mangku. Selamat datang. Dan Bapak Gusti Nyoman Sudi Ari Putra yang merupakan pengelola koperasi LEPP Mina Segara Kusamba. Oke, ini akan menjadi pembahasan yang menarik karena kita melihat bahwa Bali memiliki kekayaan yang luar biasa, namun kita belum bisa mengeksplornya secara maksimal. Kita belum memaksimalkan hasil kekayaan yang kita miliki. Oke. Saya langsung ke Pak Mangku Rene selaku Ketua Kelompok Petani Garam di Kusamba. Pak Mangku, sampun suwe dados kenten menjadi petani garam di Kusamba. Aktif di pembuatan garam itu tahun 76. Kenapa tiang lanjutkan itu? Karena tiang punya istri tidak bisa mengambil pekerjaan yang lain. Karena dia seorang anak petani. Nah, terpaksa kebetulan ini ada warisan dari kakek. Nah, terpaksa tiang lanjutkan. Waktu itu Pak terus terang aja, pasar tidak menjamin tahun-tahun itu Pak. Bahkan kita produksi 1 hari 2 hari hujan sudah bingung untuk mendapatkan biaya makan. Karena pasar waktu itu belum ada yang memperhatikan. Nah setelah berjalan, saya tekun Pak. Saya terus menekuni itu sampai sekarang. Setelah berjalan Astungkare dari tahun 2011 baru ada peningkatan pasar. Setiap kunjungan dinas itu tiang minta jangan tiang dibantu apapun selain pasar. Kenapa tiang minta pasar? Pertama saya minta pasar kenapa? Saya selaku petani garam menghasilkan setiap hari supaya hasil itu bisa terjual. Nah itu tujuan tiang. Nah setelah bangkit itu baru mulai pasar, terus tiang minta bantuan ke daerah. Di sana tiang minta pompa air. Kenapa tiang minta pompa air? Karena itu meringankan beban petani, Pak. Ya. Dalam artian pengambilan air dari pantai. Iya. Waktu itu tiang minta pompa air, kepingin tiang merangsang anak-anak muda. Supaya ada keinginan untuk terjun ke petani garam. Kenapa? Karena petani garam sudah satu persatu menghilang. Karena kendalanya di pasar. Akhirnya ada Astungkare, ada 1-2 baru masuk sebagai petani garam. Nah dari sana baru ada gairah. Yang selaku petani garam ini baru ada gairah. Samping itu pasar sudah, yang dikelola oleh koperasi juga, sedangkan yang keluar sudah juga sampai sekarang. Nah makanya dari saya terus bertahan Pak. Sampai sekarang yang ingin melestarikan pembuatan garam tradisional itu. Iya, artinya Pak Mangku selaku ketua kelompok terus memotivasi warganya atau semetonnya di sana untuk jangan sampai pengolahan garam di Kusamba ini musnah. Nanti kan Pak apalagi sekarang kan banyak anak muda di desa yang
banyak merantau kan Genten, dia malah menuju ke sektor pariwisata kan Genten. Padahal kalau kita melihat Tiang pernah baca di berita bahwa garam Kusambe, hasil garam Kusambe itu memiliki harga yang baik dan memiliki kualitas terbaik. Nah, Apa benar nih Pak? benar. Nah, saya dengar dari tamu-tamu Jepang. Nggih. Tamu-tamu Jepang yang paling tahu rasa, Pak. Kalau dia mencicipi garam Kusambe, dia mengatakan garam Kusambe keunggulannya ada kemanisan, ada rasa asamnya, bukan asin aja. Nah, itu keunggulannya. Makanya Tiang yakin untuk kelanjutannya pasti akan harga garam bisa naik. Oke. Berarti kan sudah punya ciri khas ya. Iya. Garam Kusambe ini memiliki ciri khas. Tinggal sekarang bagaimana pangsa pasarnya bisa terpenuhi. Berarti selama niki garam Kusambe permintaannya adalah lebih banyak dari wisatawan kan nggih. Selain dari wisatawan, kemana lagi pasar yang sudah ada selama ini? Kalau pasar yang rutin yang jual ke Surabaya itu kan 1 ton per bulan. Itu bukan Tiang sendiri Pak. Tiang langsung dengan teman-teman yang tidak punya pembeli itu. Kelompok ya. Iya, kelompok Tiang bantu. Selain ke koperasi. Koperasi juga rutin kadang-kadang 1 ton, kadang-kadang lebih 1 ton untuk campur yodium gitu kan. Nah, waktu ini penyerahan sertifikat yang kan udah tanyakan sama Pak Bupati. Kalau ini sertifikatnya kan mengacu ke palung. Alat jemurnya ke palung. Nanti kalau kita pakai palung untuk pasokan ke koperasi lambat, Pak. Satu-satunya jalan diberikanlah untuk 2 alat jemur. Satu yang palung, yang organik, kedua yang biasa, yang biomembran, itu pasokannya untuk koperasi. Berarti selama ini kan masih tetap artinya pengolahan garam di Kusambe ini masih tetap menggunakan metode pengolahan yang tradisional kan, masih menunjukkan ciri khas aslinya gitu. Oke, Tiang ke Pak Dr. Wayan Rideng selaku akademisi. Nah, Pak Wayan, terkait dengan pengolahan garam Kusambe niki, apakah ada aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah sehingga garam yang dihasilkan itu mampu memiliki pasar ataupun mampu diminati, mampu juga memenuhi kebutuhan masyarakat Bali khususnya dan masyarakat di luar. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Izin saya membuka masker Nggih. karena kita sudah saling vaksin ya. Nggih. Pertanyaan ini tentu menjawab berkaitan dengan apakah negara hadir, pemerintah daerah hadir dalam memberikan perlindungan terhadap aspek-aspek yang pertama tadi adalah dalam tata kelola untuk ke arah pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat. Yang kedua, ketika sudah ada perlindungan hukum dalam bentuk apa sehingga masyarakat petani garam itu merasa terjamin. Baik dari sisi kelembagaannya, pembentukan kelompok-kelompok apakah lewat koperasi, hal lain juga berkaitan dengan di dalam kerangka bagaimana pemenuhan garam yang tadi jangan sampai kontraproduktif. Tadi dikatakan memiliki kualitas khusus. Pertanyaannya, kenapa orang justru tidak berpaling kepada garam kita iya. Nah ini kan malah di Bali malah mendatangkan garam dari luar daerah, dari Jawa kan begitu Pak? Pertanyaannya di mana ini kekurang siapannya kan gitu loh. Apakah oleh karena memang budaya masyarakat Bali tidak mau menghargai hasil produksi masyarakat kita, ataukah memang orang cenderung Ampure petani garam ini dalam rangka mengemas kurang menarik sehingga seolah-olah ini menjadi sebuah pangsa pasar yang tidak bisa menjamin pemenuhannya. Nah, oleh sebab itu kalau kita perhatikan daripada pengaturan garam terutama adalah mereka-mereka para petaninya itu jauh sebelumnya sudah yang diterbitkan namanya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2016. Tentang apa? Tentang perlindungan pemberdayaan nelayan, karena bagaimanapun juga
11-12 antara nelayan dan Iya, dan petani petani garam garam, karena lahannya. Yang kedua adalah pembudidaya ikan. Ya barangkali ini nelayan-nelayan maupun bendege-bendege ya istilah di Bali. Dan terakhir adalah petambak garam. Artinya apa? Negara, pemerintah telah hadir dalam memberikan satu kepastian hukum, yang kedua memberikan perlindungan hukum. Pertanyaan sekarang, kalau masih tetap begitu berarti tidak efektif. Ada undang-undang tapi belum dapat menjangkau daripada tujuan dibuatnya undang-undang itu. Nah, sendiri. ini menjadi tanda tanya. Ya, itu kan itu jadinya ini. iya. Ya. Nah, oleh sebab begitu tentu kita cermati Bapak Gubernur sebagai kepala pemerintah di Provinsi Bali ya, Murnaning Jagat Bali melihat persoalan itu menjadi persoalan sosial. Tidak saja sosial tapi ekonomi. Ya. Jangan sampai ampura Pak Jero Petani, terkadang masyarakat-masyarakat di sisir pantai masih termarginalkan. Dikelompokkan masih kelompok-kelompok tidak mampu. Ya. Ini akan memberikan secara psikis berkaitan dengan untuk motivasi hidupnya. Masa iya? Padahal ada sebuah kemauan tinggi sebenarnya untuk meningkat itu. Tapi tidak berdaya. Oleh sebab itu Pak Dewa, di dalam undang-undangnya mengatur tentang asuransi juga. Jadi asuransi petani harus terjamin. Ada perlindungan. Dan banyak lain. Nah, oleh sebab itu Pak Gubernur melihat cakupan hamparan wilayah pantai di Bali, Ampura kalau tidak salah, datanya adalah Buleleng. Jadi pantainya 148 km memanjang, Pak. Ya. Oleh sebab itu di Buleleng itu potensi garam paling terbanyak. Oke. Sani Kaping Kaleh adalah di Kelungkung, ring Kusambel. wilayah Bapak. Taler Sani Kaping 3 ring Jembrane, Kaping 4 ring Karangasem. Dengan potensi 4 kabupaten dari 9 kabupaten nampaknya itu harus dioptimalkan. Ya. Itulah salah satunya terjawab sekarang Bapak Gubernur Ampura yang sekali kawentena masyarakat kita yang kirangan garam kan tanpa terasa apa-apa kan. Orang mengatakan seperti sayur tanpa garam itu hambar. Padahal dengan ketergantungan begitu Pak Dewa sebenarnya kita harus mengisi peran itu. Nah oleh sebab itulah Bapak Gubernur dengan visi Nangun Satkertilo ke Bali di dalam mencoba membangun alam Bali, manusia Bali, budaya Bali, terus membuat sebuah kebijakan paling awal. Kenapa belum perda Pak Dewa? Karena Pak Gubernur ingin menggugah kesadaran semua kerama Bali, semua masyarakat Bali untuk menghargai hasil produksi yang kita miliki. Tentu lebih awal dulu dengan cara membuat surat edaran Gubernur Bali nomor 17 tahun 2021 tentang penggunaan garam tradisional. Artinya sudah ada surat edaran terkait dengan penggunaan garam tradisional. Yaitu untuk memotivasi awal supaya tumbuh kesadaran. Sehingga pertanyaannya kok belum mengatur perda. Kalau perda itu bersifat memaksa. Jadi dapat mengatur sanksi pidana. Kalau persoalan makan diatur pidana kok nampaknya Pak Gubernur ini ya. Nah oleh sebab itu beliau cukup dulu pada surat edaran. Secara bertahap, secara pelan-pelan kesadaran itu tumbuh yang meyakini nanti. Tadi Pak Jero sudah menyampaikan sampai dengan ke Jepang, ke Turki, ke Perancis, ya kira-kira seperti itu. Tentu ini harus diinovasi, harus dikreatifkan supaya memiliki nilai jual lebih terhadap apa yang sudah ada. Oke, baik Pak Wayan, sudah banyak dijelaskan terkait dengan aturan ya, yang mengatur. Payung hukum lah kira-kira begitu. Hukumnya artinya sudah jelas sebenarnya petani garam ya khususnya yang di pesisir pantai itu kan sudah sangat dilindungi. Iya. Sebenarnya tinggal dikembangkan implementasikan kembali. Ya. Bagaimana juga kan bagaimana generasi muda gitu. Kalau Tiang sebagai anak muda kalau melihat potensi seperti itu sebenarnya tertarik. Tapi kalau kita melihat anak muda secara umum masih melaksanakan kegiatan di tempatnya dia, kalau tidak merantau itu kan menjadi sepertinya kurang pede mungkin anak muda sekarang ya, apalagi kalau kaum milenial sekarang nih dia merasa pingin merantau, pingin sukses di tempat lain. Padahal kalau kita mau fokus di tempat kita yang sudah memiliki kearifan lokal yang dikenal baik ya seperti garam ini kan tinggal dilaksanakan, sudah ada
cara-caranya mungkin dari leluhur kita kan sudah mengajarkan. Warisan ya. Warisan itu sudah bisa tinggal kita ikuti dan tinggal dikembangkan. Mungkin seperti tadi Pak Wayan Rideng mengatakan kemasannya kurang. Mungkin dibuat kemasan yang lebih menarik. Bagaimana nanti bisa dipasarkan di swalayan. Kalau dulu kita waktu kecil kan, kalau tiang waktu kecil dulu ada garam berodium. Nah itu seakan-akan kalau kita beli garam yang isi merek berodium itu sudah bagus kan kita lagi. Dibandingkan saya ke pasar beli garam yang pakai plastik, tidak ada merek itu. Tapi juga Ampuru ini Pak Jero menjadi sebuah kendala bahwasanya acap kali di Bali dengan klaim pengembangan pariwisata, lahan-lahan petani garam itu bahasanya dicaplok, diambil alih dengan alasan untuk pengembangan usaha. Ini kan menjadi sebuah kekhawatiran Pak Jero ketika nanti cakupan dalam usaha garam itu akan semakin berkurang. Ini perlu menjadi sebuah perhatian pemerintah juga. Bukankah itu sebagai peluang juga ketika misalnya pengolahan garam ini menjadi daya tarik sebagai daya tarik dalam wisata, misalnya di pengolahannya kan gitu. Nah, tiang ke Pak Gusti Nyoman Sadi selaku pengelola koperasi LEPP Mina Segara. Pak Gusti, kalau kita melihat garam ini kan tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Mangku, sekarang Pak Wayan Rideng, bahwa garam ini sebenarnya potensinya sangat besar. Dan sekarang pun di Kusambe sudah ada koperasi yang menjadi wadah dalam pengelolaan hasil dari petani kan kita tanya. Nah kalau menurut Pak Gusti, adakah prospek yang berkelanjutan atau jangka panjangnya tuh baik? Iya, suksuma, sebenarnya tiang izin akhirnya buka masker. Iya. Pang terang, pang jelas gitu. Tadi ampun akeh diutarakan sareng Pak Mangku selaku ketua kelompok petani kami. Kemudian apalagi wonten pakar itu yang kuliah yang cerita Bos, koperasi kita berdiri 2004 tapi fokusnya di unit simpan pinjam. Kemudian anggota koperasi kami itu yang dijabarkan sareng Pak Yan tadi nelayan, budidaya rumput laut, termasuk petani garam. Nah, pandemi ini sebenarnya kita tidak melihat peluang. Pandemi ini ada ataupun menjangkit di dunia, kita di unit simpan pinjam sangat terpukul. Iya. Semua pun pasti terpukul. Kemudian kita jalan-jalan, wah ternyata ada anggota kita yang petani garam yang sudah sangat terkenal, dan itu pun didukung oleh Pemkab sebelumnya, Pemkab Kelungkung. Jadi dengan sumber daya yang sangat melimpah, apa sih yang perlu kita perbuat? Makanya awalnya Niki Ampura, awalnya kita berpikirnya ya garam beriodium saja. Iya, betul. Karena 2019 itu kita garam beriodium, karena tanpa SNI dan BPOM garam tidak bisa masuk ke swalayan modern. Standar itu ya. Iya. Jadi makanya kita 2019 fokus ke garam beriodium, prosesnya dan juga perizinannya lama sekali 2021 bulan Juli kita baru bisa launching. Setelah kita pasarkan seperti yang diutarakan Pak Mangku, harga garam kita karena garam artisan, garam tradisional yang diproses dengan karya bisa dibilang karya seni, karena ada di sana ada atraksi, harganya mahal Pak ya. Harganya mahal, jadi mengangkat ya dengan budaya yang ada itu mengangkat harga. Harganya mahal dan tidak bisa menyaingi garam luar Bali. Kemudian syukur dan astungkare kita mempunyai gubernur yang sendiri nih pribadi jeli ragan apa ya. Kenapa? Karena beliau sampai menelusur kenapa sih harus ada garam beriodium. Karena kebetulan saya juga sama Pak Yan ke Beleleng kan Pak Aku ya. Ke Beleleng, wah gubernur kita sampai melihat undang-undang yang zaman dulu. Betul. Itu makanya keluarlah surat edaran nomor 17 tahun 2021.
Itu terkait pemanfaatan garam tradisional lokal Bali. Wah, itu kita branding terus. Karena kita sudah punya brand Uyah Kusamba dengan garam Rhodium. Setelah ada surat ini kita branding garam non-yodium, garam lokal yang beredium non-yodium kita garam. tidak ada campurkan apa-apa, jadi dia bisa masuk ke garam organik. Dan nilai jualnya lebih tinggi, Pak ya. Dia lebih tinggi. Karena bisa dilihat di marketplace garam Uyah, garam Kusamba lah, bukan Uyah Kusamba. Garam Kusamba itu 100 gram dijual 34.000. Tinggi ya. Prospektif ya. Jadi makanya kami beserta Pemkab dan didukung oleh Provinsi Bali bisa jamin petani kami beli harga garam dengan nilai tertinggi. Tapi kita sudah punya patokan pasar, di pasar dijual sekian. Jadi kita di bawahnya saja kita sudah bisa menangkap pasar dan peluang pasar yang ada. Oke, berarti luar biasa ya sebenarnya. Garam Kusamba ini punya harga yang sangat baik. Pernah nggak? Nah, ini mengekspor garam dengan permintaan yang tinggi. Kalau kita pribadi baru akan, karena kita baru ngirim sampel-sampel. Tapi kalau pernah nggak garam diekspor, garam Kusamba sering. Artinya sudah melakukan ekspor, cuman Tapi bukan kita, tapi pihak tengkulak lah. Kita tidak menyalahkan beliau, tapi petani kita sebelum hadirnya koperasi dibantu juga oleh tengkulak. Jadi syukurlah ada pihak-pihak kedua dan ketiga yang mengekspor. Ada dulu udah sampai ke Jepang ya. sampai ke Jepang ya. Dominannya ke Jepang. Ya, Terus kalau di Bali, nah ini kan kita kan Bali dengan sektor pariwisata, banyak hotel-hotel, restoran. Nah itu kan ada chef-chef handal yang datang ke Bali kan, kita bakal dari luar. Mereka kan fanatik dengan penggunaan bahan tertentu. Nah ada nggak selama ini garam Kusamba itu sebagai bahan yang digunakan di hotel maupun restoran? Kalau kami di Uyah Kusamba belum. Kenapa belum? Karena kami lahirnya pun karena pandemi. Seperti kita ketahui pandemi ini hotel banyak yang sepi. Tetapi Pak Mangku sudah berkali-kali ngirim garamnya ke Jakarta dan dari Jakarta lah yang menyuplai itu semua dengan brand besar. Jadi tidak elok lah yang sebut brand besar. Jadi itu yang ingin kita tangkap. Lebih baik kita yang menjadi pelaku ekspor sehingga petani mempunyai nilai harga yang lebih langsung kan itu. Ya. Sebelum kita eksporan dan boleh ditanya dulu kalau kita main-main ke petani berapa stok garam pasti banyak sekian ton. Kalau sekarang jangan nanya gitu lagi. Mungkin pertabungan ragane. Karena dulu menimbun sekarang sudah menabung. Mungkin begini Pak Dewa, ini ampun nih. Harus Bapak bisa memilah. Pertama adalah pergaraman, yang kedua adalah usaha pergaraman. Ini kalau pergaraman itu bisa secara alami Bapak turun menurun, tetapi kalau usaha pergaraman harus memenuhi ketentuan-ketentuan pasar. Misalnya mulai dari praproduksi, produksi, pasca pengolahan dan pemasaran. Nah tadi kalau tidak salah pengolahan ini harus sesuai dengan kebutuhan pasar. Seperti apa kemasannya dan sebagainya. Nah ini barangkali menjadi sebuah titipan Pak Jero. Ada dua hal, pergaraman dan usaha pergaraman. Usaha pergaraman lah tadi untuk menjawab seperti Pak Jero Newau tadi, hotel, negara-negara tertentu. Caranya bagaimana? Harus berkreasi. Mungkin nanti saya menawarkan dari lembaga Universitas Warmadewa, kami punya fakultas ekonomi, barangkali bersurat dalam rangka untuk melakukan pengabdian masyarakat. Sehingga saling menunjang Oke, yang ke Pak Mangku Ren. Pak Mangku, pernah nggak selama ini hasil garam dari Kusamba itu dilakukan uji klinis terkait dengan kandungan hasil labnya terkait dengan nilai gizinya lah ya kan? Kalau labnya itu ada di koperasi. Ada di koperasi. Iya, ada di koperasi. Itu kandungannya berapa ada di koperasi. Artinya selama ini untuk kebutuhan pasar artinya sudah standarnya sudah terpenuhi. Sudah lebih terpenuhi. Karena ada kandungan mineral yang tidak kita sangka-sangka ternyata garam Bali mengandung.
Apakah garam Bali Kusambe dan garam Bali di daerah lainnya tuh sama memiliki kandungan? Kalau yang tiang baca, 10 garam terbaik di dunia itu adalah salah satunya garam yang dibuat oleh atau dari air laut Bali. Jadi kan melingkup semuanya. Jadi setiap garam yang diolah di Kusambe, yang di Amet, di Tejekule itu mempunyai ciri khas yang berbeda. Masing-masing ya. Dan kandungan hampir sama dengan porsi yang berbeda. Kemudian kalau kami di Kusambe, kebetulan karena kemarin mengajukan indikasi geografis itu dari air laut dan juga hasil garam semua diuji. Semua diuji. Artinya memang Laut Bali ini memang Kaya. sekali. Harus kita mensyukuri kan gitu Syukuri, ya. Berarti kan tinggal kita kembangkan potensi yang ada ya sebenarnya. Bagaimana kalau saya sebagai anak muda nih digerakkan anak mudanya nih biar kemauannya tuh ada untuk jadi petani garam kan kita nggak perlu lagi merantau kan kita Bang ke Denpasar menjadi pegawai hotel atau restoran, tapi setelah pandemi akhirnya kembali ke kampung lagi. Coba kalau dari dulu kita mau fokus dengan potensi yang ada. Nah, yang ke Pak Wayan Rideng. Pak Wayan. Iya. Nah, sekarang pandemi ini kan mengajarkan kita banyak hal Pak Wayan. Oke. Termasuk bagaimana kita bisa bertahan di kondisi yang Covid seperti ini. Kan gitu, banyak ekonomi yang terpuruk. Sedangkan di Bali itu mayoritas masyarakatnya tergantung dengan pariwisata. Nah, selama ini bagaimana peran pemerintah? Ya. Apakah ada upaya pemerintah itu agar lebih fokus kepada sektor pertanian atau sektor lainnya selain sektor pariwisata? Ya. Baik. Inilah pada hakikatnya kalau kita cermati boleh dikatakanlah kesalahan ya berkaitan dengan kita terlalu berorientasi kepada pembangunan pariwisata. Tanpa pernah kita berpikir hal-hal yang seperti terjadi saat ini terjadi. Kalau kita cermati sebenarnya tadi kata yang saya sudah uraikan adalah tentu karakteristik wilayah menjadi sebuah potensi dalam rangka untuk menjaga kehidupannya. Bali sekali lagi dengan lingkungan pantainya yang demikian luas sebenarnya dari awal menjadi bagian dalam rangka menunjang keberlangsungan kehidupannya. Ini kan lalai karena apa? Sektor pariwisata terlalu memberikan instan, ya, terlalu memanjakan kita untuk kita hidup dengan dolarnya. Apa yang terjadi sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan warisan tadi sudah disampaikan oleh Pak Jero, oleh Ketua Koperasi, Bali ini memiliki kualitas garam yang tidak kalah daripada negara-negara lain. Itu terbukti. Nah, oleh sebab itu kita melihat kabupaten-kabupaten kalau dalam konteks garam itu di dalamnya dikemas di sektor pertanian yang dalam arti luas ada perikanan, kan gitu nggih. Ada pertanian dalam kaitan dengan persawahan, perladangan. Sebenarnya ini menjanjikan sesuatu dalam rangka untuk memberikan peningkatan taraf hidup masyarakat. Apalagi kita sadar wilayah pantai yang demikian luas pasti banyak para kerama Bali, masyarakat Bali yang hidup di sekitar sisir pantai. Sesuatu yang naib kami di Buleleng, asal kami di Buleleng, tetapi kami anak-anak muda bekerja di daerah pariwisata, Nusa Dua, di Badung. Dalam konteks sesaat iya. Tetapi siapa yang bisa mengembangkan wilayahnya, inilah menjadi hakikat sebuah gugahan kepada semua pihak, kaum milenial, bahwasanya kita kan tidak tahu, syukur benjang-benjang tidak lagi model-model seperti ini, tapi kita tidak pernah tahu. Kalau kita lagi asik dengan sektor pariwisata yang rentan terhadap persoalan-persoalan seperti penyakit, virus, ini akan kita gagal yang kedua kalinya. Kalau sampai gagal kedua kalinya, oleh sebab itu kita berharap kita semua stakeholder, kami perguruan tinggi akan senantiasa mendorong, jangan mengandalkan pariwisata. Yang kedua juga masyarakat harus terbuka, sesuatu yang bisa dikerjakan dan menciptakan sebuah hasil kerja yang baik harus mau mencoba. Karena selama ini mohon maaf budaya kita kan
Anak-anak muda ini tidak mau yang berlepotan, yang kotor-kotor gitu lah. Ini menjadi problem. Oleh sebab itu kita senantiasa Pak Dewa melalui forum ini juga, Pak dari petani, Pak dari lembaga, ada aspek-aspek yang berkaitan harus wise kita duduk bersama. Pertama adalah senantiasa masyarakat harus melihat di sekitarnya adalah karunia Tuhan. Ya. Pak Gubernur sudah berkali-kali mengatakan alam Bali. Yang kedua juga bagaimanapun juga tata kelola pemerintah harus hadir dengan cara memberikan tata kelola yang lebih baik. Karena bagaimanapun juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 di sini sudah mengatur tentang angsuransi bagi usaha pergaraman. Kenapa? Karena mengandung risiko. Kalau risikonya musim tertentu yang mestinya harus musim hujan produksi itu, Pak, ya. gitu misalnya. Oleh sebab itu pemerintah harus hadir memberikan asuransi dalam kerangka bagaimana menjaga keberlanjutan hidupnya agar dia tidak berpaling dari usaha yang sudah ditekuni. Ini kira-kira problem. Oleh sebab itu yang ketiga Pak pengelola tentu saya mencoba nanti harus ada akses penguatan permodalan. Jangan sampai diambil oleh para tengkulak-tengkulak yang memanfaat bunga besar, yang menikmati dia, yang berlibur ke luar negeri dia. Kita bersusah-susah. Ini barangkali menjadi sebuah perhatian kita semua. Kira-kira gitu Pak Dewa yang bisa. Nah, yang ke Pak Gusti. Pak Gusti, apa perhatian khusus yang sudah pernah Pak Gusti rasakan nih dari pemerintah terkait dengan garam ini? Kalau perhatian khusus banyak. Yang pertama sudah barang tentu karena kami di Kelungkung, Pemkab Kelungkung support kami dari awal Uyah Kusambo Beriodium, kemudian dari pihak provinsi sudah pasti terkait surat edaran gubernur ini, karena ini sangat membantu garam lokal kita yang tanpa dicampuri apa bisa mengakses minimarket atau swalayan modern. Sudah bisa masuk kita nggak? Kita sudah selama ini sudah bisa masuk. Sudah. Malahan produk turunan kami beberapa sudah kami kirim, baru sampel. Kalau nggak salah 4 hari lalu sudah nyampe di Belanda dan sedang diuji. Untuk memastikan penonton nanti bahwa sampel nggak? Sebelumnya kita hanya memproduksi garam beriodium karena sesuai peraturan garam beriodium lah yang bisa beredar di Indonesia. Ini garam beriodium yang berdasarkan ketentuan bahan baku dari petani Kusambe. Nah, setelah surat edaran gubernur keluar, jadi kita punya angin segar dan punya peluang lebih besar untuk memasarkan garam natural. Ini yang digadang-gadang di luar negeri. Karena yang ini 250 gram dijual 5.000, yang ini 500 gram kita bisa jual dengan harga 17.000. Jauh lebih tinggi nilainya. Artinya ini yang organik tanpa ada campuran apa-apa. Tanpa diapa-apakan. Dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh gubernur, sekarang sudah bisa menjual garam ini langsung kan begitu. Dan dengan harga yang lumayan lebih tinggi. Produk turunan Artisan Seasoned Salt, garam berbumbu. Ini bisa dipakai. Yang kebetulan kita pakai yang chili, kita bawa chili. Ini untuk rujak. Kemarin yang kita kirim ke Belanda sebagai sampel itu untuk stick. Jadi dengan ini langsung aja berarti pakai buah langsung colek. Berarti ini hasil pengembangan yang mungkin inovasi dan kreasi yang dihasilkan oleh petani. Nah, saya tidak kebayang nih, artinya garam dicampur dengan lombok kering ya beli? Ya, cabai kering ya. Combrang. Dan bisa langsung pakai. Bisa langsung konsumsi. Keren. Dan menambah vitalitas tubuh dalam rangka misalnya bekerja. 100% natural, organik semua. Dari kecombrang dan cabenya kita ambil di petani setempat dengan organik. Dan ini dijual berapa? Kalau yang sudah Ini 1 jar 100 gram kita jual 25.000. Lumayan ya. Oke, Pak Mangku. Apa kendala Pak Mangku selaku petani garam di Kusambe? Selama ini mungkin dari pengolahannya, dari memotivasi anak-anak muda di sana. Nah, kalau kendala kan banyak. Satu, lahan abrasi. Itu pertama yang paling berat itu, alam abrasi. Tidak terjaga dengan baik itu maksudnya. Kena abrasi ya? Iya, kena abrasi.
Yang sebelah barat itu kalau tidak salah ada 8 petani itu. Sudah luar biasa di Gedus Ombak petani itu. Sampai penghasilannya minim sekali, Pak. Iya. Nah dulu dia menghasilkan bisa 25 kilo, sekarang paling banyak dia 10 kilo. Itu. Hampir 60% Yang 8 ke ya. barat. Yang ke timur itu masih normal. Nah cuma kendalanya itu di abrasi, kedua di musim. Musim Ya. musim hujan ya. Kalau petani garam itu kan yang 1 tahun cuma 6 bulan bisa produksi. Oh. Artinya tidak setiap Tidak rutin di 1 tahun. Ini aja dari Oktober udah turun hujan. November 1 bulan tuh kai, Desember sampai Januari. Januari kan baru kemarin dia mulai. Kebun belum normal. Nah, kendalanya cuma di sana. Kalau di pasar sekarang kan sudah mulailah. Bergairah ya. Karena permintaan sudah mulai tinggi ini. Tapi produksi masih. kalau dulu kenapa masyarakat yang terutama yang ada di Kusambe meninggalkan garam Kusambe kan? Iya. Oke. Karena persaingannya ini garam krosok yang direndam, airnya itu dijemur, setelah dijemur garamnya sama sebetulnya. Cuma bedanya apa? Rasa dia beda, kekerasan dia beda. Nah kalau orang awam itu kan tidak memilih dia garam yang baik, yang enggak. Yang penting garam. Kan itu. Nah, Pakah kena Bang ya. iya, yang penting garam. Yang penting murahan. Nah, itulah yang kita khawatirkan. Kalau terus-terusan begitu kan petani garam kan pasti dia akan lari mengambil pekerjaan yang lain. Oke. Artinya yang paling parah mempengaruhi kan adalah abrasi. Abrasi malah parah. Iya. Nah ini mungkin perlu nih peran serta pemerintah nih untuk turun tangan. Nah menurut Pak Wayan Rideng, Iya. bagaimana Pak untuk mengantisipasi hal tersebut? Sebenarnya kalau kita perhatikan sudah ada terbit Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dirubah Nomor 1 2014 mengenai WP3K. Artinya apa? Sebenarnya pemerintah pusat telah hadir dalam rangka menjawab agar tidak terkikis terabrasinya wilayah-wilayah pantai. Apalagi wilayah-wilayah pantai yang memberikan sebuah spirit. Pertama adalah menyangkut tentang Bali sebagai pulau dewata. Jadi kita banyak lihat ya. Yang kedua, pantai-pantai yang bisa menjanjikan usaha-usaha produksi berkelanjutan masyarakat. Nah, cuman persoalannya kan kita tidak dapat melawan alam. Kan itu ya. Caranya bagaimana? Sebenarnya harus dibuat di dekat-dekat pesisir itu adalah ya penghijauan dengan pohonan-pohonan tertentu supaya tidak langsung terabrasi. Nah, oleh sebab itu mendorong masyarakat juga jangan merusak ya siapapun ya wilayah pantai, karena pantai itu di samping tadi pokok kegiatan ini atau diskusi dalam masalah usaha pergaraman menggunakan pesisir pantai, di dalamnya juga akan menyangkut terhadap ekosistem laut, biota laut. Kan begitu kan? Nah ini kadang-kadang kan masyarakat mohon maaf tanpa sadar kegiatannya, perilakunya itu dapat merusak itu tadi yang bermuara kepada itu tadi. Terjadi abrasi lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu senantiasa mari bersama-sama setiap insan, Bapak Gubernur sudah mencanangkan suatu saat nanti setiap Kerama Bali pada tumpak tertentu wajib menanam pohon. Oh gitu. Nah itu nanti ada program. Sehingga terjaga alam Bali termasuk juga kerusakan pesisir pantai. Ini terus diupayakan sehingga Tiang Ampuru sangat juga empati prihatin yang wilayahnya diambil oleh alam ya karena alam. Karena kita juga salah kita tidak menjaga di sekitar pantai itu dengan cara penghijauan. Jangan tadi terus terang saja mengeksploitasi dengan dalih pengembangan pariwisata semaunya. Kan ini kan kurang tepat karena masih ada mohon maaf Pak Jero, cucu-cucu kita, anak-anak bangsa kita mungkin di suatu saat dia memiliki teknologi yang lebih maju dalam tata kelola garam sehingga garam itu menjadi sebuah benda yang memang memberikan inspirasi. Ini yang barangkali harus tetap terjaga itu. Tapi kan kalau kita melihat garam ini, pengolahan garam ini kan suatu yang unik. Iya.
di Bali pengolahan masih sangat tradisional. Ini kan sebagai daya tarik wisatawan juga. Salah satunya Sebenarnya kan bisa juga dikembangkan Iya. wisata garam misalnya. betul bisa jadi Apakah selama niki sampai ke jauh sudah, itu ya. sudah ada nih Pemikiran, apa namanya pemikiran seperti itu, dan apakah sudah ada mungkin wisatawan yang lewat dia iseng singgah ke sana untuk melihat, mungkin Pak Mangku. Pak Mangku. Baik Pak, kalau rencana dari pemerintah daerah kan sudah ada. Sudah ada. Nanti yang kelompok petani garam yang ada di barat itu nanti ditata ulang kembali. Yang kena abrasi ini Ya, akan diperbaiki. Yang ke timurnya yang kena abrasi, kan itu mau ditata ulang. Gubuk-gubuk mundur dia. Oh, iya. Nah waktu ini kan ada permohonan dari atas nama petani Pak. Iya. Permohonan tanah atas petani peruntukannya untuk pembuatan garam. Ternyata bukan petani itu Pak, yang pemilik yang di sebelah utara itu. Nah, Pribadi ya, yang minta. lahan itu sebenarnya hak guna pakai, bukan sertifikat hak milik. Penyalahgunaan ya. Ya, saya dapat penjelasan dari Pak Bupati kalau tidak salah minggu yang lalu kan. Nah, sebenarnya udah dijelas sebenarnya itu bukan hak milik, hak guna pakai. Nah, hak guna pakai inilah dikontrakkan. Rencananya ada mau mendirikan pabrik garam. Waktu mulai itu tiang sudah was-was. Kalau tiang di timur tidak terlalu terganggu, Pak. Tiang kesian sama teman-teman yang di barat nih ke. Satu dia udah berumur 50 ke atas, cuman hanya beberapa yang muda. Seandainya berdiri pabrik garam ini, rencananya dia mau dikasih pekerjaan di sana. Apakah mau perusahaan itu menerima tenaga yang sudah lanjut usia? Iya. Dianggap kurang Akhirnya produktif apa? ya. Iya. Akhirnya apa? Tiang bertahan. Sampai-sampai waktu launching nih Tiang sampaikan sama Pak Bupati, Pak rencana begini Pak. Nanti setelah izin Pak keluar itu untuk pendirian pabrik garam, udah mati Pak petani garam yang ada di sana. Udah mati. Kenapa? Biarpun dia bisa berproduksi karena kan penghasilannya dihitung-hitungan dia kilo. Iya. Kalau petani hitungannya kiloan. Kiloan, ya. Kalau pabrik kan tonan. Skalanya besar. Skala besar. Bagaimana sih caranya untuk kita menyalurkan? Nah akhirnya apa? Turunlah Pak Bupati untuk menutup kegiatan itu. Astungkare mudah-mudahan ini bisa tertutup untuk keselanjutnya. Oke. Nah, ke Pak Gusti. Bagaimana Pak Gusti? Melihat nggak potensi yang Yang sama kan? sama. Sama Pak Mangku. Kalau melihat potensi, sebenarnya saat pariwisata bagus, banyak wisatawan yang sebenarnya hanya sekedar lewat, dilihat ada gubuk-gubuk seni yang tradisional, mereka Tertarik. berhenti melihat dan meminta untuk diatraksikan prosesnya. Nah, itu yang kita sayangkan, karena bule ataupun wisatawan itu hanya sekedar melihat apa ada feedback apa kepada petani kita. Jadi itu yang kita rancang, ada beberapa BUMN yang sudah memperhatikan petani kita dan juga Pemkab Blungkung beserta didukung oleh provinsi. Sekat di bawah Pak Mangku ini ke penataan, kemudian setelah tertata dan terlihat cantik, jadi itu kan pasti mengundang wisatawan. Apalagi dulu wisatawan sudah sering ke sana. Kemudian kita membuat beberapa bidang yang khusus untuk dilihat prosesnya. Jadi ini tidak mengganggu proses petani yang sudah terlaksana. Anggap wisatawan yang 1 jam 2 datang minta diatraksikan kan basah lagi pasir kasihan. Momentumnya. Ya. Jadi proses mereka dapat, kemudian ada pembayaran tiket ataupun pembelian oleh-oleh. Jadi itu juga akan berdampak nilai ekonomis kepada petani kita. Artinya kembali lagi petani kita bisa terangkat ekonominya. Artinya ada fasilitas-fasilitas juga penunjang kan begitu ya. Iya. Seperti misalnya bule datang ke sana, tempat duduk nggak ada, tempat beli minum nggak ada kan begitu. Hanya berdiri kan dia cepat capek akhirnya. Hanya sekedar lewat tapi banyak. Sekedar lewat tapi banyak. Oke, itu potensi yang memang belum dimaksimalkan ya. Ya. Oke, tadi kita sudah membahas banyak nih terkait dengan pengolahan garam, ya terkait dengan
aturannya, izin payung hukumnya kan sudah jelas. Artinya kalau saya sebagai anak muda nih berharap hanya satu sih harapan kita sebagai anak muda, ingin Bali ini ajak dengan kearifan lokalnya kan begitu ya. Nah, berarti kan perlu memperkenalkan kekhasan ini kepada anak muda. Keunikan ini kepada anak muda. Mungkin bukan hanya anak muda di sana. Mungkin di anak muda yang di daerah lainnya, mungkin di Banjar lainnya atau di desa lainnya. Nah, selama ini apakah ada upaya dari petani untuk melakukan memberikan edukasi terkait dengan pengolahan garam? Silakan Pak Mangku. Itu dah Pak, saya sudah wanti Pak. Waktu tiang minta bantuan ke daerah, tiang minta bantuan yang paling utama itu alat penarik air untuk merangsang anak-anak muda sebenarnya Pak. Itu sebenarnya tujuan saya. Kenapa? Kalau dulu kita ngambil langsung ke pantai memikul, kalau sekarang kan enggak. Sudah 50% dapat keringanan. Kita cuman buat penampungan yang di gubuk gitu kan. Kita buat penampungan, nanti air kita tarik, tampung di gubuk, nanti di gubuk kita ngambil, enggak langsung nanti ngambil ke sana. Itulah tujuan saya merangsang sebenarnya anak-anak muda. Artinya selama ini yang paling berat kerjaan itu adalah mengambil air dari sebagai bahan. Karena pengambilan air itu tidak 1 kali 2 kali Pak. Berkali-kali. Sampai 50 kali Pak. Waduh. Sampai 50 kali pikul itu isinya 60 liter Pak. Oke, kalau dilihat dengan karakter anak muda saya kan pengen gampang dan mudah Pak. Tapi mungkin itu mempengaruhi juga. Ya. Bisa saja latihan kungfu gitu loh. Anak sekarang dia kan gengsinya tinggi. Iya. Nah, seperti itu yang punya anak dah. Gengsinya tinggi. Sedangkan sekarang dia udah tidak bekerja. Kadang-kadang mau dia membantu. Kadang-kadang enggak. Padahal ini potensi. Dia terus merangsang dia. Iya. Kalau kamu tekun melaksanakan ini tidak mungkin kamu kan nak makan. Buktinya Bapak sendiri kan. Bisa hidup. Sampai bisa hidup, bisa memberikan membantuan anak. Kan saya rangsang terus yang merangsang. Bagaimana caranya untuk biar tergugah rasanya untuk melanjutkan ini, karena ini warisan nenek moyang. Pak bilang gitu Pak, betul. Yang tetap berusaha Pak untuk melestarikan ini. Nah, habis kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Yakti. Apalagi sekarang sudah diajukan ke Kementerian Kebudayaan untuk cagar budaya tak benda. Oh, udah di Sambo nih ya. Sudah diajukan itu Pak. Mudah-mudahan itu berhasil. Kenapa saya berharap berhasil itu? Dalam artian kan petani Kusambo tidak ada yang mau musik lagi. Dapat perlindungan hukum Dapat ya. perlindungan. Itu. Yes. Baru satu yang punya kekuatan IG. Satu. Nanti kalau berhasil ini di cagar budaya Berkembang lagi ya? Ya, Yes. pasti dah punya kekuatan. Dalam artian anak-anak muda tuh pasti. Karena dia belum melihat pasarnya sebenarnya. Sudah yang rangsang, pasar udah jamin. Coba kita lestarikan ini. Artinya potensi itu masih sangat besar namanya. Besar. Karena kita tetap memerlukan garam. Iya. Garam itu sampai kita perlu garam. garam tuh kapanpun kita masih akan tetap gunakan kan, selain sebagai bahan masakan mungkin pakai kesehatan juga. Banyak ya kalau orang terapi. Betul. Kan fasilitas kesehatan di geria-geria itu kan kakinya itu kan Betul. lebih awal ya. Sedangkan dari luar Kelungkung banyak ke Kusambo. Benar. Nah, Ya. Pak Wayan Rideng. Iya. Nah, selain kesadaran ini kan sudah Pak Mangku mengatakan kesadaran untuk membangkitkan anak muda supaya tetap mau menjadi petani garam. Nah, itu kan saya rasa kalau menurut yang ini perlu juga ada regulasi yang mengatur Ya. mengatur Memperkuat bahwa ya, memperkuat memperkuat. supaya tidak musnah nanti ini. Ya. Pengolahan garam. Nih. Tiang pikir pada hakikatnya itu menjadi penting dan perlu. Karena jangan sampai perjuangan masyarakat sia-sia oleh karena klaim-klaim suatu saat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Iya. Nah, tentu kami dari dunia akademik khususnya Fakultas Hukum mendorong kepada pemerintah dalam upaya membuat ruang-ruang regulasi yang dapat memperkuat penguatan pemberdayaan kapasitas terhadap semua aspek-aspek yang berhubungan dengan pengelolaan garam tradisional. Ini penting. Mudah-mudahan nanti wujudnya bisa berupa perda,
berdasarkan kewenangan daripada pemerintah, baik itu provinsi dan kabupaten, dan dapat mengatur sebuah sanksi. Baik itu sanksi pidana berupa penjara dan denda. Sehingga orang akan berpikir ulang ketika melakukan hal-hal yang bukan menjadi haknya. Kadang-kadang kan seperti itu. Oleh sebab itu yang terakhir tagline itu yang bagi kalangan anak muda adalah tanpa menggunakan garam tradisional sing mekenyem. Nah, ini tagline yang barangkali untuk bisa menggugah. Ini akan membumi kepada dimanapun sehingga diharapkan catatan-catatan tadi bahwasanya garam tradisional betul-betul ampuh dan baik. Oke, ini kita sudah lama nih berbincang hampir berapa waktu nih. Nah, saya mau sebagai sesi penutup, apa harapan yang ke Pak Mangku Rena dulu selaku petani garam di Kusambe terhadap pemerintah mungkin? Baik, kalau harapan saya kan jelas Pak. Kalau saya kepingin melestarikan pembuatan garam tradisional tanpa ada perhatian dari pemerintah, mustahil. Tidak mungkin kan bisa berjalan. Ini harus ada perhatian dari pemerintah. Itu harapan tiang. Apalagi sekarang IG itu alat jemurnya palung. Karena di petani garam sekarang hanya beberapa yang memakai palung. Itu yang paling organik. Nah, maka dari itu yang minta kepada daerah, terutama kabupaten provinsi lah, untuk membantu alat penjemurannya. Sarana dalam sarana penjemuran. Kalau dari petani tidak mungkin. Sangat terbatas ya. Iya, terbatas. Kalau petani udah jelas. Kalau 1 tahun cuma 6 bulan dia bisa operasi kan. Yang 6 bulan itu kan dia masih mikir-mikir uang ini bisa nggak untuk menutup 6 bulan itu kan. Ya. Nah itu. Nggih, yang ke Pak Gusti. Tapi harapannya niki, Pak Gusti selaku pengelola koperasi yang mewadahi petani garam. Kalau harapan kami di koperasi ya sama, jawablah harapan petani kami. Kemudian untuk pemuda dan pemudi di Bali, mari kita perdayakan dan pergunakan garam tradisional untuk menjaga lestarinya budaya kami. Kalau kami sih itu aja, karena tanpa budaya Bali tidak ada apa-apanya. Betul. Oke. Mungkin nanti Pak Wayan Rideng bisa mengakomodasi ya harapan-harapan petani. Mungkin dari podcast ini nanti ditonton oleh pemerintah dan pemerintah bisa lebih fokus. Ya. Proposal lisan gimana? Proposal lisan lebih fokus nanti saya memperhatikan. pikir perlu nanti secara formal karena pemerintah bagaimanapun hal formal menjadi penting supaya tidak ngelebihin, tidak menguangin sehingga mekanisme silakan nanti saya dengan Pak Kadis, Pak Jatre, Pak Kadis Koperasi itu misalnya membuat sebuah kekuatan untuk mendorong bagaimana harapan Pak Jero juga yang mencoba nanti memfasilitasi. Sekali lagi tawaran misalnya kami dari Warmadewa kan itu tidak promosi gitu, tapi kami punya ekonomi gitu, bisa melakukan kerjasama di bidang pengabdian masyarakat sehingga bisa terangkat dalam langkah tata kelola, produksi dan pemasaran. Itu Pak Dewa. Oke. Baik, terima kasih ya sudah sangat menarik nih pembahasan kita pada hari ini ya, terkait dengan garam Kusambe ya, garam yang memiliki sejuta potensi ya kalau saya bilang, memiliki keunikan yang luar biasa. Saya berterima kasih kepada narasumber yang luar biasa ini, kepada Bapak Dr. Iwayan Rideng SMK, kepada Bapak Mangku Rene selaku petani dan Bapak Gusti Nyoman selaku pengelola koperasi. Baik, ikuti terus Bali Era Baru Podcast untuk kerama Bali yang sejahtera dan bahagia. Sekala Niska. Om Santi.